Oke, teman-teman, mungkin seperti yang di judul. Nah, di sini saya akan sedikit membagikan tutorial bagaimana cara implementasi kernel SU di kernel 4.9. Sebelum mulai tutorialnya, di sini saya akan jelaskan dulu ya bahwa di sini saya nggak pakai Ubuntu Intermux, tapi saya pakai Gitpod. Tapi bagi kalian juga yang pakai Ubuntu Intermux atau di Windows pakai Ubuntu, masih bisa ngikuti cara ini gitu. Soalnya ini masih sama-sama Ubuntu gitu sebenarnya. Ya, jadi kita ke cara yang pertama. Cara yang pertama yaitu seperti biasa kita clone dulu kernelnya. Karena di sini saya belum clone. Untuk kalian yang udah clone kernel source-nya mungkin bisa di skip sedikit. Nah, ini kernel untuk tsot ya, kernel 4.9. Kita clone. Clone-nya seperti biasa git clone. Link, kalau kalian mau clone di branch lain mungkin bisa tambahkan strip B lalu nama branch-nya. Nah, di sini saya akan clone yang ini yang non OC treble, non OC. Oke, clone seperti biasa. Untuk jika ingin clone di branch lain kayak saya nih, tambahin min B strip B terus kasih nama branchnya. Terus di sini kita masukkan hasil cloningannya ke folder kernel. Seperti biasa, kita enter. Oh, salah nih. Salah di namanya. Ini T-nya T besar kayaknya. Nah, kayak gini. Kalian clone dulu sampai selesai. Oke, di sini kita udah selesai clone kernelnya. Kita masuk dulu ke folder kernelnya. Kita cek dulu versi kernelnya ya. Nah, ini udah jelas ya, itu kernel 4.9. Oke, kita masuk ke cara yang kedua. Nah, cara yang kedua ini kalian perlu join dulu, atau nggak perlu join juga nggak apa-apa, ke grup saya yang saya buat. Linknya ada di deskripsi. Nah, di sini kalian ketik hsu_submodul, kalian kirim. Nah, nanti ada bot ngasih link ini, kalian tekan 1 kali. Nah, gitu. Terus kita balik ke termuxnya. Nah, kalian tempel di sini. Jadi di sini saya nambahin kernel SU-nya itu pakai submodul biar nanti kalau mau update versi kernel SU-nya itu gampang, tinggal git pull aja. Nah, kalau udah kalian enter, langsung enter. Nah, setelah itu kalian ketik git status. Nah, kayak gini buat nyimpen hasil dari submodul tadi. Kalau udah enter, coba kita lihat dulu. Nggak bisa tuh, kernel SU ini nih errornya. Bukan error sih, kayaknya warning tuh. Ini auto remove. Coba kita git status. Oh, ini ya. Tapi ini udah sini, kalau ada ini nih, kalau ada keterangan gini berarti udah, biarin aja dulu. Nah, kita langsung masuk ke langkah selanjutnya. Nah, di sini nih saya tuh kan udah pernah bikin kernel SU juga.
Oke. Jadi di sini kalian tinggal cherry pick aja gitu. Tinggal cherry pick commit yang diperlukan dari source kernel saya ini. Nah, kalau kalian sudah di tahap yang pertama tadi, nah sekarang kita ambil commit yang ini nih, allow init x ya, ini nih pokoknya nih. Caranya gimana bang? Nah, kalian salin link source kernel saya nih, habis itu balik ke sini ke Termux, kalian ketik git remote add. Nah, misalnya di sini another, karena kernel yang linknya tadi kan di another kernel, jadi di sini kita tambahkan another. Sebenarnya ini bisa diganti gitu, bebas apapun. Nah, lalu tempel linknya. Nah, sini kita hapus bagian sininya. Nah, sampai sini, terus kalian enter. Nah, itu kalau udah kalian ketik git fetch. Nah, masukkan yang di sini. Kalau di sini kan saya masukkannya another, jadi kita copy. Nah, kita tempel di sini git fetch another, lalu enter. Nah, nanti bakal kayak gini. Kalau udah, nah kita mau cari pick yang ini nih, yang ini kalian geser kan ke sebelah sini. Nah, ini ada angka-angka, ada huruf kombinasi. Nah, ini kalian salin, lalu kalian kembali ke sini, lalu ke Termux ya, ketik git cherry strip pick. Nah, kalian tempel kombinasi angka yang barusan disalin, lalu enter. Nah, nanti otomatis bakal ada masuk ke kernel kalian nih. Ini sebenarnya di sini juga pas cherry pick itu sebenarnya bisa ada error juga, ada konflik, tapi di sini nggak ada tanda-tanda konflik. Nah, kalau kalian udah pick dari yang pertama itu, lalu kita juga perlu pick yang ini nih, yang ini kita perlu pick yang ini juga. Caranya sama, geser ke sini, kita salin angka-angka itu, angka-angka kombinasi angka itu, lalu ketik lagi git cherry pick. Nah, kayak gini, terus tempel, habis itu enter. Oke, nggak ada konflik. Kalau udah sampai di sini, kalau sudah sampai di situ, nah di sini kita cuman perlu ngedit di bagian config-nya ya kayaknya. Nah, di sini saya nggak pakai metode yang ini, jadi skip aja. Nah, yang ini, tapi yang ini tuh kalian jangan cherry pick ya, soalnya saya sekarang itu pakai metode yang berbeda. Kalian ikutin aja nih sekarang. Nah, di sini kita harus masuk ke kita harus edit di bagian dev config-nya. Nah, kalian udah pasti ngerti lah ya. Karena di sini pakai CLI gitu, pakai command line aja, jadi saya mungkin praktikinnya di termuknya sini karena nggak bisa buka file manager gitu kan, karena basisnya server gini. Jadi ya kita di sini aja nih, kalian ketik, kalau kalian sama pakai gitpod atau server gitu bisa ikutin saya. Kalau kalian nggak pakai gitu bisa lewat file manager juga gitu. Kalian masuk ke dev config HP kalian gitu. Biasa kan lokasinya itu di arch arm64 configs. Nah, di sini biasanya karena di sini saya tsot kan, jadi saya ketik aja gini arch arm4 tis bintang. Bang, tis bintang itu buat apa? Nah, jadi si bintang ini buat ngelengkapin nama file yang saya sebutkan di awal.
karena kan tsot dev config kalau diketik kan kepanjangan, jadi bisa diganti pakai bintang gini. Habis itu enter. Nah, kalau sudah di sini kalian itu cari, ketik kontrol lalu P. Nah, ini bakal cari kprops gitu, kprops. Nah, ini klik enter. Nah, yang ini kan is not set nih, kalian ganti jadi sama dengan Y, kita aktifkan kpropsnya. Nah, jadi seperti ini. Lalu kalian Ctrl W lagi, kalian cari kprop underscore ev, kayak gini aja, enter. Kprop events ya, coba cari Ctrl W. Oh, kayaknya nggak ada deh, kita Ctrl nggak jadi, Ctrl C. Apa sih ini, kita coba terus aja ke pro. Nah, ini kalian enter nih, bikin aja nih, ketik misalnya, kalau punya saya juga kan nih nggak ada, jadi kalian tambahkan aja di bawahnya config underscore kprop, nggak pakai S, kayak gini, kprop, lalu spasi underscore event. Nah, ini events S, lalu setting ke sama dengan Y. Oke. Kalau sudah, kalian tinggal kontrol. Kalian mungkin mau ganti namanya juga, bisa Ctrl W, ketik aja lokal gitu. Terus kok saya enter lokal version ya, jadi Ctrl W lokal version. Nah, ini contohnya kita ganti namanya jadi kernel su, misalnya itu ya. Pokoknya yang intinya itu tadi kalian config kpropsnya itu, kalau is not set kalian ubah jadi sama dengan Y, sama tambahin config kprop events. Nah, dan satu lagi mungkin kalian cari overlay fs, overlay fs, Ctrl W, overlay fs. Nah, sama ini nih config overlay fs nya, kalau is not set kalian ubah jadi Y terlebih dahulu, biar nanti si kernel nya bisa dipakein modul. Kalau udah, kalian Ctrl S, habis itu Ctrl X. Kalau udah, kalian masuk ke folder drivers ya, mana drivers, nah folder yang ini, masuk ke folder drivers. Nah, di sini kan ada file namanya tuh ini nih, kconfig. Nah, kalian edit itu, ketik nano spasi kconfig, enter. Oke, nah di sini tuh kalian ke paling bawah aja, geser paling bawah, atau ketik backdown. Nah, kalian ke atas satu. Nah, di sini kalian ketik source spasi, nah ini ketik drivers, kita arahin ke kernel su yang udah kita tambahin tadi. Jadi ketik drivers slash kernel su slash k-nya besar nih, kconfig. Nah, ini source drivers slash kernel su slash kconfig. Oke. Kalau
kalau udah kalian Ctrl S, habis itu Ctrl X. Nah, lalu di sini juga ada nih make file. Kalian edit juga, ketik nano spasi make file. Nah, gini enter. Nah, kalian pergi ke page paling bawah lagi. Nah, di sini kalian tulis aja obj strip ini dolar, lalu buka kurung, dan ketik config underscore ksu. Nah, tutup kurung kayak gini. Habis itu kalian spasi. Nah, sampai lurus aja sama yang di atasnya. Tambahkan plus sama dengan kernel su. Nah, ini. Oke. Spasi plus sama dengan kernel su slash gitu. Kalau udah Ctrl S, habis itu Ctrl X. Oke, kalau udah kita langsung compile kernelnya. Kita ketik cd titik untuk kembali ke direktori sebelumnya. Nah, untuk compile-nya di sini saya pakai cara lama aja, cara yang udah pernah saya share gitu, yaitu pakai script compile yang sangat simple. Nah, ini kita ambil scriptnya. Mungkin cara compile-nya bebas ya, kalian punya cara sendiri, yang penting sukses compile kernelnya. Lah, apa Anda nih? Salah nano, main paste aja. Nah, di sini oke, seperti biasa kita edit config-nya. Udah, Ctrl S, Ctrl X, lalu chmod plus X, compile.exe, dan compile.exe. Oke, kita compile kernelnya. Ada error ya sih? Gak ada ya. Oke, di sini compile kernelnya sudah selesai. Nah, karena di sini saya pakai server, jadi untuk bisa ngambil file image-nya ini kita harus upload dulu image-nya ini ke suatu tempat. Misalnya di sini saya akan coba upload ke SourceForge. Caranya itu scp out slash yang ini kita salin. Ini nih. Nah, terus kalau kalian belum bikin akun SourceForge, kalian bikin akunnya dulu. Nah, lalu di sini kalian masukkan username SourceForge kalian. Misalnya Anandarmi, di sini punya saya. Lalu ketik add frs.source
.net titik 2. Nah, di sini kalian masukkan ke jalur source port kalian, terserah. Misalnya saya nih /home /frs /project. Sebenarnya diupload kalau kalian nggak pakai server gini, kalian bisa langsung ambil aja gitu kan di file explorer atau di file manager gitu. Cuman ini buat kalian yang mungkin pakai server atau sama juga pakai Gitpod, bisa ikutin cara ini. Tapi walaupun ya di uploadnya itu nggak perlu ke source port juga. Di sini misalnya ya udah kita source port kernel ya, udah kita upload ke situ aja, kita enter. Di sini kalian bakal disuruh masukin passwordnya. Walaupun mungkin ya kalian yang udah kebiasa pakai server udah tahu lah cara ini. Kita upload. Oke, udah beres tuh. Sekarang kita login ke source port kita. Nah, tadi itu saya uploadnya tuh ke sini, ke project yang ini, Romeboil, lalu di kernel. Nah, ini filenya. Kalau warnanya masih hitam gini, kalian tuh belum bisa download ya. Kalian harus tunggu jadi warna biru dulu. Nah, sambil menunggu, di sini saya akan download gitu. Ini Ani kernel. Sebenarnya untuk ini tuh proses buat kalian bikin kernelnya itu jadi zip ya. Cuman di sini saya ada ini, jadi kita pakai yang ini. Oke, kita download. Sebenarnya bisa juga pakai cara yang lama, yaitu kalian download file kernel yang udah ada, terus image-nya kalian ganti, itu juga bisa. Nah, di sini karena saya punya ini kernel sendiri, jadi kita pakai dari sini aja. Buat default kan nih. Oh iya betul. Nah, ini udah bisa kita download nih. Oke. Oke, kita langsung ke proses buat zip kernelnya nih. Kita ekstrak, kita pindahin, kita zip ulang, kasih nama, itu misalnya. Nah, cuman mungkin kali ini untuk pengetesannya bakal sedikit lambat ya, karena di sini saya nggak punya device default gitu, jadi kemungkinannya nanti saya akan nyuruh member-member di grup Xiaomi Mi A1 buat ngetes kernel ini, dan nanti kalau misalnya ada informasi misalnya udah dites kernelnya jalan atau gak jalan, nah nanti saya kasih tahu di grup yang sudah saya bagikan linknya nanti di link deskripsi, jadi kalian join di sana buat lihat hasil dari kernel yang udah kita buat barusan.
Oke, mungkin sekian untuk video kali ini. Bila ada yang ingin ditanyakan atau kurang paham, mungkin boleh kalian komen di deskripsi ya. Nanti saya jawab, pasti saya jawab lah kalau misalnya saya bisa menjawab. Oke, sekian.